Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara pembuatan bullet and numbering dan fungsi dari menu tersebut. Nah, silakan diperhatikan dalam eh, video berikut. Di sini Bapak membuat ketikan sebuah cara untuk membuat es buah. Kemudian di sini ada bahan dan proses pembuatan es buahnya. Nah, dalam penjabaran tahapan-tahapan maupun bahan-bahan, kita tentunya menggunakan uh, simbol ataupun huruf agar untuk mempermudah pembuatan list dari bahan-bahan tersebut. Misalnya, di sini bisa saja Bapak membuat es batu, koma, buah segar yang terdiri dari nangka, bla 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 dan sebagainya. Nah, jika Bapak menjelaskan dengan cara seperti ini, maka tentunya ketikan Bapak ataupun cara yang Bapak buat dijabarkan di sini akan sulit dimengerti oleh orang. Maka disinilah bullet and numbering memiliki peranan penting untuk melakukan hal tersebut. Contohnya, di sini Bapak jabarkan A, bahan-bahannya berupa A, B, C, dan D. Di A ini terdapat es batu, es serut, kemudian B potongan buah segar yang terdiri lagi dari nangka, melon, pepaya, dan mangga yang dijabarkan di sini contohnya dengan ikon ya. Kemudian ada santan, kemudian ada sirup. Kemudian prosesnya sendiri juga dibagi menjadi 4 tahapan. Ini cuma contoh aja ya. Nah, kemudian jika kita melihat dengan tahapan seperti ini, berupa list-list seperti ini, maka kita akan memudahkan pembaca untuk memahami apa yang kita buat, apa bahannya, dan bagaimana proses pembuatannya. Nah, dalam Microsoft Word, bullet and numbering itu secara otomatis akan dapat diakses dari sini ya. Di menu home kita dapat melihat ikon di sini bullet, kemudian numbering. Nah, ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Yang pertama, misalnya kita akan mencoba bagaimana sih sistem otomatis dalam Microsoft Word itu pembuatan bullet and numbering. Nah, ini juga sering kali terjadi ketika anak-anak menulis ya. Contohnya, misalnya ketika kita menulis bahan pembuatan es buah. Nah, ketika anak-anak enter, ini tidak akan terjadi apa-apa, benar? Dia akan membuat paragraf baru dan seterusnya ya. Nah, jika anak-anak membuat misalnya angka 1, kemudian anak-anak menekan spasi, nah terlihat di sini dia akan ada auto format. Nah, di sini di setting automatic numbering. Nah, kenapa? Ini sebenarnya fungsinya untuk memudahkan anak-anak jika anak-anak ingin membuat list, karena rata-rata kalau kita membuat angka 1, kemungkinan besar kita akan membuat list dari sesuatu, makanya dipermudah oleh Microsoft Word agar hal itu menjadi otomatis dengan settingan auto format. Seperti ini contohnya. Misalnya di sini ada es batu, kemudian ada buah, kemudian ada santan, kemudian ada sirup. Nah, di sini terlihat bahwa ketika Bapak menekan enter, maka otomatis akan dilanjutkan dengan pembuatan angka-angka selanjutnya. Nah, bagaimana seandainya kita ingin, nah mungkin ini menjadi pertanyaan, bagaimana seandainya saya ingin mengakhiri setting numbering ini? Misalnya ketika kita tekan enter, dia akan otomatis membuat kalimat. Ini dapat dengan mudah anak-anak hapus dengan menggunakan backspace. Ya, kemudian anak bisa mengetik kembali contohnya. Nah,
bagaimana cara mengakses numbering dengan otomatis pada Microsoft Word? Jika di atas merupakan cara untuk membuat numbering otomatis dengan Microsoft Word, maka sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat bullet otomatis atau list dengan Microsoft Word. Misalnya Bapak ingin membuat dengan settingan yang sama, tapi kita kali ini menggunakan bahan pembuatan S Word. Kemudian Bapak menekan tanda minus atau min di sini di keyboard dan menekan spasi, maka otomatis settingan akan menjadi bullet. Nah, ini bullet ya. Jadi tidak bisa diubah secara langsung. Jadi dia otomatis begitu kita ketik min kemudian spasi, dia akan berubah otomatis menjadi sebuah bullet. Tandanya seperti ini. S batu, kemudian Bapak enter, dia akan otomatis membuat list bullet ya, buah dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana jika saya tidak menginginkan, ternyata saya tidak ingin membuat bullet and numbering di sini? Apakah ini secara otomatis akan disetting seperti ini? Misalnya secara tidak sengaja kita menggunakan enter, kemudian semua data kita dalam berbentuk list, padahal kita tidak ingin membentuk data berupa list. Maka dengan mudah anak-anak dapat mengakses di sini. Nah, di sini ada bullet, kemudian anak-anak menekan. Kalau klik bullet, maka secara otomatis yang semula merupakan bullet akan berubah menjadi data biasa atau tanpa list. Tapi jika anak ingin menambahkan kembali, nah ini jika auto format dalam komputer anak tidak aktif misalnya ya, tinggal Bapak blok saja yang mana datanya mau Bapak buat menjadi sebuah bullet, kemudian Bapak klik tahapan di sini bullet, bullet di sini ya. Nah, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi bullet. Nah, bagaimana jika Bapak ingin modifikasinya? Nah, di samping icon bullet ini terdapat tanda panah ke bawah. Ya, dapat tanda panah ke bawah. Jika Nana mengklik tanda panah ke bawah, maka akan terlihat beberapa icon yang bisa Nana pergunakan. Di sini contohnya ada centang, ada berupa titik, ada berupa lingkaran, ada berupa wajib seperti ini ya. Ada berbagai macam icon bisa Nana pergunakan. Nah, jika ingin menghilangkannya tinggal diklik. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya ini kita ubah jadi ini. Kemudian yang di atas, bagaimana seandainya Bapak ingin merubah data yang berupa numbering ini menjadi data normal atau biasa, list biasa. Bapak seperti contoh sebelumnya dalam bullet, tinggal mengklik saja di sini, maka data tersebut akan dikembalikan menjadi bentuk biasa tanpa numbering. Jadi seperti kita ketik biasa enter seperti itu ya. Nah, selanjutnya jika ingin memodifikasi numbering, ini terdapat berbagai macam jenis ya. Ada berupa huruf, ada berupa angka, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada huruf angka biasa, ada angka Romawi ya. Di sini contohnya Bapak ingin menggunakan huruf kecil dengan tanda kurung di sampingnya. Nah, secara otomatis dia akan berubah. Kemudian jika Bapak ingin merubahnya menjadi data untuk angka, bisa ini Romawi. Ini anak-anak bisa coba-coba ya. Ini anak-anak bisa coba sendiri. Hal ini sangat penting anak-anak pergunakan biasanya dalam membuat apa? Laporan ya. Misalnya dalam pembuat makalah atau laporan itu hanya ada bab, di bagian bab itu ada, makanya kalau Bapak biasanya membuat misalnya bab 1 ada bagian apa aja. Misalnya kita bikin dulu A. Misalnya pendahuluan
bagi-bagiannya ya, misalnya bla bla bla, kemudian ada C C C C C C C, nah, dan seterusnya ya. Ada berbagai macam, nah di sini kita bisa atur. Ini contohnya ya. Terkadang jika kita menggunakan bulat dan numbering, kemungkinan akan terjadi hal seperti ini otomatis, maka kita dapat mengubahnya di sini. Misalnya ada bagian D ya, kita bisa mengubahnya di sini. Di bagian atas terdapat line indent ya, kita bisa atur, kita bisa geser, maka secara otomatis dia akan mengikuti pola. Dengan syarat kita harus membloknya dulu semuanya biar seragam nanti hasilnya. Udah, misalnya A terdapat bagian lagi. Misalnya di sini kita bisa menggunakan A kecil misal, atau 1 numbering misalnya ASD, ASD, ASD. Kita pakai di sini numbering karena A besar sudah terpakai. Ini bisa kita gunakan K1 misalnya seperti itu. Kemudian 1 ini punya bagian lagi. Nah, bagian ini bisa kita menggunakan misalnya A kecil. Nah, ini contohnya Bapak menggunakan otomatis ya, A kecil. Nah, seperti Bapak bilang tadi, ini bisa kita atur kembali. Dan mengatur di sini. Kita sampaikan, ini kita gerakkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana jika kita ingin membuat list kembali pada sub bagian A ini? Nah, di sini agar tidak terlalu banyak, misalnya di sini bisa dibikin A.1 dan seterusnya. Tapi kita di sini coba menggunakan bullet ya. Ini contohnya. Nah, karena icon ini tidak resmi, biasanya orang-orang menggunakan tanda bullet ini, atau yang sering digunakan misalnya tanda strips ini. Misalnya A, B, C, D, E, F. Itu misalnya. Ini contoh penggunaan bullet dan numbering. Nah, sekian untuk pelajaran bullet dan numbering ini. Silakan Anda coba-coba di rumah. Ada berbagai macam hal yang bisa kita telusuri di sini, dan kita coba-coba tentunya ya, karena yang namanya praktek Microsoft Word itu sebenarnya harus didukung dengan praktek secara langsung. Namun karena kita tidak ada pertemuan tatap muka, jadi untuk tugas nanti di rumah anak-anak bisa coba-coba sendiri. Kemudian untuk tugas-tugas selanjutnya Bapak akan sampaikan di e-learning kita di e-learning SMA Negeri 1 ya. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hal penting lagi dalam, biasanya anak-anak sangat penting anak-anak ketahui dalam pembuatan laporan, yaitu pembuatan page number. Ya, masih berhubungan dengan angka ya, ada page number di sana. Biasanya di bagian bawah ini kan ada halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya ya. Itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri sampai di sini videonya. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih.